Di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi kita akan menyimak sebuah kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh guru kita, Ustadz Bambang Ahmad Wafi, PA MPDI, membawakan kitab Al-Usul As-Salasah. Pada kesempatan kali ini akan mengangkat tema istighosah, sembelihan, dan nazar. Kajian ini diselenggarakan setiap hari Rabu ba'da asar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, bertempat di Masjid At-Tauhid di Komplek Radio Roja Darussalam 106,7 FM yang beralamat di Jalan PAK Abdurrahim nomor 326 Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang. Mari kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita, dan kaum muslimin lainnya. Tafadhal mashkura Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wafiril hibati wal ataya wa ghafiriz dhunubi wal khataya wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullah. Pendengar setia Radio Raja Darussalam dan Sriwijaya Mengaji yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada perjumpaan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita dari kitab Thalathatul Usul atau Al-Usul Thalatha yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi bin Abdul Wahhab At-Tamimi radhiyallahu rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Yang mana pada pertemuan kali ini kita sampai pada perkataan muallif, perkataan Syekh rahimahullahu taala, wa dalilul istighatsati qauluhu taala, dan dalil istighatsah, dalil bahwasanya istighatsah adalah ibadah di antara hal yang Allah cintai dan Allah ridai adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Anfal ayat ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum." Ingatlah ketika kalian meminta pertolongan kepada Rabb kalian, lalu Dia mengijabah permohonan pertolongan kalian, menjawab bagi kalian. Ini dalil bahwasanya istighatsah itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, al-istighatsatu talabul ghauthi wa huwa al-inqadhu minasy-syiddati wal halak. Istighatsah artinya adalah meminta pertolongan. Maksudnya minta diselamatkan dari kesengsaraan dan kebinasaan. Wa huwa aqsam, yang mana istighatsah tersebut ada beberapa macam. Ya. Al-awwalu, yang pertama, al-istighatsatu billahi azza wa jalla, wa hadha min afdalil a'mali wa akmaliha. Yang pertama adalah istighatsah dengan Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan dalam keadaan sempit langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hadza min afdalil a'mali wa akmaliha. Yang demikian ini termasuk sebaik-baik amalan dan sesempurna-sempurnanya amalan. Wa huwa da'bur rusuli wa atba'ihim. Yang mana yang demikian adalah apa yang dicontohkan dilakukan oleh para rasul dan sahabat dan pengikut-pengikut mereka. Wa daliluhu ma dzakarahu Syekh rahimahullahu taala, dan dalilnya adalah apa yang disampaikan oleh Syekh di sini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Idz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Ingatlah ketika kalian meminta pertolongan kepada Rabb kalian, lalu Dia menjawab permohonan kalian, dan sesungguhnya aku Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan membantu kalian dengan 1000 malaikat yang datang berduyun-duyun. Ini pertolongan Allah Subhanahu wa taala ketika para kaum mukminin Nabi SAW istighatsah, ya, minta pertolongan dikala terdesak kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana dhalika fi ghazwati Badr hina nadhara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-musyrikin fi 1000 rajulin wa ashabuhu 319 rajulan.
ya, ayat ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah adalah terjadi turunnya ketika terjadi perang Badar, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat jumlah kaum musyrikin di perang Badar yang berjumlah 1.000 orang, sedangkan kaum mukminin hanya berjumlah 300 berapa belas orang, 300 belasan orang, ya. Ikhwatul iman, tahukah antum bagaimana terjadinya perang Badar? Perang Badar sejatinya bukanlah suatu peperangan yang benar-benar disiapkan oleh kaum mukminin. Ya. Perang Badar pertama dimaksudkan adalah hanya untuk mencegat kafilah dagangnya Abu Sufyan. Kenapa kaum mukminin mau mencegat? Karena kaum mukminin ketika mereka hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka tentunya meninggalkan harta benda mereka di Mekah. Lalu harta benda mereka yang tertinggal di Mekah dijarah oleh orang-orang musyrik dan dijadikan barang dagangan. Diperjualbelikanlah. Sebagaimana kebiasaan orang-orang Quraisy. Apa kebiasaan mereka? Ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Kebiasaan orang-orang Quraisy adalah mereka melakukan perjalanan dagang di kala musim dingin dan musim panas. Ya. Nah, ketika perjalanan dagangnya kaum mukminin dari Syam, satu musim pergi ke Syam, satu musim pergi ke Yaman. Nah, ketika sepulangnya Abu Sufyan yang membawa barang-barang hasil dagangan di antara hasil kekayaan kaum mukminin, dibawanya ke Syam, untung dia, dan dia mau bawa barang hasil keuntungannya kembali ke Mekah, maka dia melewati berapa jalur yang dari Madinah, kan Syam di utara, Yaman di selatan, Mekah, Madinah, Syam. Jadi di sini. Maka Nabi SAW mendapatkan perintah, diperbolehkan oleh Allah untuk mencegat kafilah dagang ini untuk mengambil haknya. Ini barang-barang yang didagang nih mau kami ambil, nih harta kami. Itu. Makanya tidak membuat pasukan yang benar-benar biasa, benar-benar luar biasa. Cukup sekedar bisa menghalau atau mengambil barang yang dibawa oleh Abu Sufyan. Sudah. Dan kafilah dagang nggak begitu banyak. Paling berapa puluh orang. Ya, atau berapa, atau 100 ya, berapa orang lah kafilah dagang. Nah, ketika Nabi SAW telah berangkat dan kabar berangkatnya Nabi untuk mencegat kafilahnya Abu Sufyan ini didengar oleh Abu Sufyan melalui intelijennya, maka Abu Sufyan segera mengirim surat kepada orang-orang Quraisy. Sekarang segera dikirim surat ke Mekah untuk minta bantuan. Mendapatkan surat tersebut, bersegeralah penduduk Makkah, pemuda-pemudanya berangkat untuk membantu Abu Sufyan. Berangkatlah mereka ke arah Badar. Nah, ternyata Abu Sufyan memang orang yang sangat cerdas dan dibuka, dan dia akhirnya menjadi penguasa, pemimpin Quraisy setelah meninggalnya Abu Jahal dan lainnya. Beliau mengambil jalan lain, muter. Yang semula lewat sini cepat, dia putar arahnya, lewat jalan yang lain, ke sana dulu. Dan sehingga dia selamat dari cegatan kaum mukminin. Akhirnya Abu Sufyan menulis surat lagi bahwasanya mereka telah selamat dari kepungan kaum muslimin karena telah mengambil jalan yang lain. Membaca surat tersebut, pemuka-pemuka Quraisy karena bencinya dengan Rasulullah SAW dan mendapatkan ditolak, tetap kita berangkat katanya. Di antara Abu Jahal, Abu Lahab, tetap kita berangkat. Kenapa? Karena kita mau menunjuk, kita berangkat, kita tunjukkan kekuatan kita, dan kita sudah memiliki persiapan perang yang cukup, dan kita binasakan kaum mukminin. Berangkatlah mereka. Mereka ya bernyanyi-nyanyi, nabuh
menyembelih onta dan semacamnya. Nah, ternyata akhirnya ketemu di suatu pertemuan di Badar. Di Badar terkejutlah Nabi SAW, ya, ketika mendapatkan berita bahwasanya orang Quraisy membantu Abu Sufyan datang ke Badar. Nah, ini ujian keimanan kaum mukminin diuji. Atau mau segera pulang ke Madinah, atau sudah dihadapi ini, sudah di depan mata. Tapi ketika sudah sampai, maka nggak boleh lari. Kalau lari, maka dia lari dari medan perang, hukumnya kafir, ya, dosa besar. At-tawali yaumaz zahfi, ini dosa besar. Maka di sini diuji keimanan kaum mukminin. Melihat orang-orang yang berjumlah 1000 pasukan Quraisy, pasukan musyrik, dan Nabi cuma 311 orang, maka seakan-akan bunuh diri. Ya. Lalu Nabi SAW fadakhala al-arisha yunashidu rabbahu. Nabi SAW masuk ke tempatnya dan dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rafi'an yadayhi, mengangkat kedua tangannya mustaqbilal qiblah, menghadap kiblat. Ini di antara perbuatan Nabi SAW dan keumuman dalil bahwasanya asal dari doa adalah mengangkat kedua tangan dan menghadap kiblat. Jadi jangan mudah untuk menyalahkan orang berdoa mengangkat tangan. Langsung dikatakan bid'ah lah, tidak. Sunnah, berdoa mengangkat tangan adalah sunnah. Ya, karena asal doa adalah mengangkat tangan. Allah malu untuk mengembalikan tangan hamba dalam keadaan kosong. Namun pada tempat-tempat yang jelas tidak didapatkan Nabi mengangkat tangan, maka jangan angkat tangan. Tapi kalau tidak ada keterangan Nabi mengangkat tangan atau tidak, maka hukum asalnya doa adalah mengangkat tangan. Nabi SAW berdoa, Allahumma njizli ma wa'adtani. Ya Allah, selamatkanlah aku apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Allahumma in tuhlika hadhihi al-isabah min ahli al-islam la tu'bad fil ard. Ya Allah, jikalau Engkau membinasakan pasukan ini, ya, kaum mukminin ini, maka dari antara orang-orang Islam ini, maka Engkau tidak akan disembah di muka bumi. Kenapa? Kalau binasa nih pasukan kaum mukminin, habis sudah. Rasulullah kalah, meninggal juga, mati, selesai. Gak akan disembah Allah di muka bumi, kata Nabi SAW. Dan Nabi wa ma zala yastaghitsu bi rabbih rafi'an yadayhi hatta saqata rida'uhu an mankibaihi. Dan Nabi senantiasa mengangkat tangannya minta pertolongan jika terdesak dengan Allah Subhanahu wa taala sampai jatuh selendangnya Nabi SAW dari kedua pundaknya. Lalu selendang ini ketika jatuh, fa akhadha Abu Bakr radhiyallahu anhu ridaahu fa alqahu ala mankibaihi. Lalu diambil oleh Abu Bakar selendangnya tersebut dan diletakkan kembali ke pundaknya Nabi SAW. Thumma tazamahu min waraihi. Kemudian Abu Bakar mendampingi Nabi SAW dari belakangnya. Waqal, lalu Abu Bakar berkata kepada Nabi SAW, Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, kafaka munashiratuka rabbaka فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل الله هذه الآية. Wahai Nabi Allah, cukup sudah engkau bermunajat kepada Rabbmu. Sesungguhnya Rabbmu akan memberikan pertolongan kepadamu sebagaimana apa yang dia janjikan. Lalu turunlah ayat ini. Yaitu إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. Ya, jadi Allah jawab doa Nabi SAW, dan Allah utus 1000 malaikat yang datang berduyun-duyun. Ya, ini diantara sebab kemenangan kaum mukminin adalah dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, istighatsah yang pertama adalah istighatsah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini afdal sebagaimana ini dilakukan oleh Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Al-istighatsah yang kedua adalah al-istighatsatu bil amwat atau bil ahya'i ghairil hadirin al-qadirin 'ala al-ighatsati. Fahadha syirkun. Yang kedua adalah istighatsah dengan orang-orang yang sudah mati atau dengan orang yang masih hidup tapi nggak hadir dan nggak mampu untuk menolong. Minta pertolongan kepada orang telah mati atau minta pertolongan kepada orang yang masih hidup tapi orang yang hidup ini nggak hadir, gaib, ya, nggak mampu untuk memberikan bantuan, maka ini syirik. Loh, kok syirik, Ustaz? Kalau nggak mampu ya udah, kenapa jadi syirik? Ya syirik. Kenapa? Li'annahu la yaf'aluhu illa man ya'taqidu anna lihaula'i tasarrufan khafiyan fil kauni fayaj'ala lahum hadzan minar rububiyyati. Karena yang demikian ini nggak bakal terjadi kecuali bagi orang yang meyakini bahwasanya orang yang mati yang dia minta pertolongan tadi atau orang yang hidup tapi nggak hadir tadi, dia memiliki kemampuan mengurusi secara rahasia perkara alam ini, sehingga dia memiliki bagian dari rububiyah. Coba bayangin, ini orang lagi di Jakarta misalnya, kita lagi di Palembang, orang ini di Jakarta kita nggak tahu apa-apa, kita sholat nih di masjid gini, tiba-tiba kita berdoa, wahai sahabatku yang sedang di Jakarta, bantulah aku gini. Ya, syirik. Kenapa? Ya sahabatnya nggak tahu. Dia bilang kayak gitu apa? Nggak bakal dia bilang gitu kalau nggak dia meyakini bahwa sahabatnya itu tahu perkara gaib. Kalau dia meyakini tahu perkara gaib, berarti ini menyekutukan Allah terhadap perkara gaib. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ya'lamul ghaiba illallah. Nggak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menganggap orang tersebut memiliki bagian dari rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun." Quran surat An-Naml ayat ke-62. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah orang yang menjawab orang yang berada dalam suatu keadaan terdesak ketika dia berdoa kepadanya dan mengangkat keburukan dan menjadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi, apakah ada Tuhan lain bersama Allah? Qalilan ma tadhakkarun, sangat sedikit siapa yang mendapat pelajaran. Ini adalah ungkapan teguran oleh Allah Subhanahu wa taala yang menekankan enggak ada lagi ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga, al-istighatsah yang ketiga adalah al-istighatsatu bil ahya. Istighatsah dengan orang-orang yang masih hidup. Al-istighatsatu bil ahya'il 'alimin al-qadirin 'ala al-ighatsati. Fahadha jaizun kal-isti'anati bihim. Minta bantuan kepada orang yang masih hidup, yang dia mengetahui dan dia mampu untuk memberikan bantuan, maka ini boleh. Sebagaimana perkara minta bantuan isti'anah, minta tolong.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran yang mengisahkan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Quran surat Al-Qasas ayat ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min 'aduwwihi, fawakazahu Musa faqada 'alaihi." Lalu ketika ada orang dari sukunya Musa dan sukunya Firaun, suku Qibti ya, dan Bani Israel itu bermusuhan, berperang, bertikai. Lalu dia minta pertolongan kepada Musa alaihissalam. Lalu Musa memukulnya, dan pukulan Musa ternyata membunuh orang tersebut. Nah, istighatha di sini fastaghathahu. Maka minta bantuan istighatha kepada orang yang hidup, yang tahu dan dia mampu, maka ini boleh. Ini sisi pendalilannya. Dan yang keempat, al-istighatsatu bihayyin ghairi qadirin min ghairi an ya'taqida anna lahu quwwatun khafiyatun. Yang keempat, minta pertolongan istighatsah dengan yang masih hidup tapi nggak mampu untuk memberikan pertolongan, dan tidak disertai keyakinan bahwasanya orang tersebut yang nggak mampu tadi memiliki kekuatan yang tersembunyi. Misal, an yastaghithal ghariqu bi rajulin mashlulin, fahada laghwun wa sukhriyatun biman istaghatha bihi. Misal, orang yang minta pertolongan ketika dia tenggelam, dia minta pertolongan kepada orang yang lumpuh. Maka ini termasuk perkara yang sia-sia dan penghinaan bagi orang yang lumpuh tersebut. Fayamna'u minhu lihadhil illah, maka dia dilarang minta pertolongan dengan yang sebab seperti ini. Ya, dengan alasan seperti ini percuma. Maka ini sia-sia, enggak boleh minta tolong dengan yang seperti ini. Wali illatil ukhra, nah kalau ada alasan lain, wahiyal ghariqu rubbama ightarra bidzalika ghairuhu fatawahhama anna lihadzal mashlul quwwatun khafiyatun yanqidhu biha min asyiddah. Atau karena illah yang lainnya, sepertinya dia orang tenggelam ini mungkin dengan minta tolong tadi dia memiliki perasaan atau suatu prasangka bahwasanya orang yang lumpuh ini memiliki kekuatan yang tersembunyi, bisa bantu dia karena lihat dia benar-benar dalam keadaan dibutuh bantuan, tiba-tiba yang kita lihat di kursi roda bisa lari misalnya. Ya. Tidak ada alasan yang lainnya. Ala kulli ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi apa bedanya antara al-isti'anah dan istighatsah? Kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia, isti'anah minta pertolongan, istighatsah minta pertolongan. Atau bahasa lain, isti'anah minta bantuan, istighatsah minta pertolongan. Nah, beda asatnya. Apa bedanya? Tadi minta bantuan, ini minta pertolongan. Ya, apa bedanya? Ya, itulah bedanya bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Bahasa Arab memiliki makna tersendiri. Dari apa yang saya jelaskan mestinya bisa disimpulkan. Kalau isti'anah yang telah kita pelajari sebelumnya, ini minta bantuan secara umum. Kita mau ngerjain ini minta bantuan sama Allah. Mau berbuat apa minta bantuan pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Istighatsah minta bantuan, minta diselamatkan ketika berada dalam posisi terdesak. Minta, kalau bahasa lebih pas minta diselamatkan lah ya bahasa lebih pasnya ya, istighatsah. Ketika sudah terdesak, sudah di tengah-tengah mara bahaya, istighatsah namanya. Misalnya lagi perang, sudah istighatsah. Sudah, lagi perang dikepung, istighatsah sudah. Minta diselamatkan sudah. Ya, makanya kita dapatkan di antara masyarakat kita ketika dilanda musibah, ya. Musibah apakah dia musibah tanah longsor kah, musibah
gunung meletuslah, istighosah dia. Istighosaan. Yuk kita istighosah. Kita minta pertolongan diselamatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang genting ini. Nah, ini diantaranya. Jadi maksudnya benar, tapi pengamalannya yang keliru. Kenapa? Karena kita telah jelaskan istighosah ada 4. Mungkin kita bilang lagi, itu kami istighosahnya kepada Allah. Gimana? Ya sudah. Istighosah syariat. Syariat. Karena banyak sekali di antara kaum mukminin langsung menvonis, apa itu istighosah? Bid'ah. Enggak, istighosah syariat. Ini dalilnya jelas. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan istighosahnya kalaupun salah. Istighosahnya enggak salah. Yang salah tata cara. Ya, sama kayak orang baca Al-Qur'an. Misalnya, salah nggak? Enggak, bagus. Ibadah. Siapa yang bilang baca Quran bid'ah? Baca Quran ibadah. Baca Qurannya nggak salah. Yang salah tempatnya. Kenapa? Kok baca Quran di tempat-tempat yang nggak dicontohkan Nabi baca Quran? Misal, orang baca apalah itu ya? Baca Quran, kok bisa salah? Bisa. Baca Quran di kamar mandi nih gimana? Salah benar? Salah. Baca Qurannya salah. Ada yang mau protes? Ustaz, saya baca Quran di kamar mandi, dimarah-marah. Orang tidak beragama. Maksudnya baca Quran kok dilarang? Mana Islamnya? Bukan baca Qurannya yang dilarang, tapi tempat baca Qurannya yang salah. Ya, sama kayak orang-orang yang misalnya baca surat tertentu di acara yang tertentu. Dilarang. Kok dilarang? Orang baca Quran kok salah? Orang baca tahlil kok salah, la ilaha illallah kok salah? Bukan tahlilnya yang salah, bukan baca Qur'annya yang salah, tapi tempatnya yang keliru. Karena tempat itu tidak disyariatkan dan tidak contohkan oleh Nabi SAW. Salat ibadah bukan? Ibadah. Salat di kuburan salah. Bukan salatnya disalahkan, tapi tempatnya yang salah. Kadang-kadang kita langsung emosi ketika perbuatan kita disalahkan, emosi. Orang sholat kok dilarang-larang? Bukan sholatnya yang dilarang, tempatnya yang dilarang. Tempat, keadaan, dan bentuknya yang dilarang. Kemudian sekarang kita masuk kepada perkataan Syekh rahimahullahu ta'ala, wa dalilul dzabhi qauluhu ta'ala, dan dalil tentang sembelihan adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-An'am ayat 162 dan 163. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Ya, katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku adalah milik Allah, Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Ini yang Allah ajarkan. Ya, Allah firmankan dalam Quran surah Al-An'am. Yang kemudian surat ini dibaca oleh sebagian athar pada saat doa istiftah. Ya. Maka ini jelas ikrar kita, salatku, ibadah, nusukku, sembelihanku, kehidupanku dan kematianku lillahi ta'ala. Nah, ketika kita mengetahui nusuk, sembelihan adalah ibadah, berarti ketika nyembelih harus ikut tuntunan Islam. Ya. Kalau enggak bisa jatuh kepada, kalau enggak ada dalilnya jatuh kepada bid'ah, kalau salah niatnya jatuh kepada kesyirikan. Sekarang contohnya, kan syirik adalah sarful ibadati li ghairillahi ma'allah, memalingkan suatu ibadah kepada selain Allah bersama dengan nyembah Allah. Sekarang dia nyembelih.
Nyembelih. Yang disunahkan oleh Nabi SAW ketika nyembelih adalah mengucapkan doa. Bismillah, Allahu Akbar. Itu nyembelih. Kalau sembelihannya nggak ngucapin Bismillah, maka sembelihannya hukumnya apa? Haram dimakan. Haram dimakan. Kalau gitu Ustaz, iya. Masa lupa baca Bismillah aja haram? Ya haram, jelas Allah bilang. Dalam firman-Nya Quran surah Al-Maidah, حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. Diharamkan bagi kalian bangkai, darah, dan daging babi, dan apa saja yang disembelih tidak dengan nyebut nama Allah. Haram. Udah, sekarang nyembelihnya nyebut nama Allah. Bismillah, Allahu Akbar. Tapi tidak dimaksudkan untuk Allah. Dimaksudkan untuk sesajen. Dimaksudkan untuk sedekah bumi. Dimaksudkan untuk nutup lubang lumpur Lapindo misalnya. Di waktu heboh-heboh di zaman itu, heboh tuh kita di Surabaya tuh. Ya. Nah, niatnya untuk itu atau untuk sembahan kepada pujaan-pujaannya. Berarti ini hukumnya apa sembelihan ini? Sembelihan ini haram karena ayat tadi uhilla bihi li ghairillah. Disembelih bukan untuk Allah. Berarti sembelihan ini hukumnya haram. Haram, hukum sembelihan ini hukumnya haram. Orang yang nyembelih berbuat kesyirikan. Kenapa? Karena dia menyembelih bukan untuk Allah. Memalingkan, karena sembelihan adalah ibadah. Dia berikan kepada selain Allah, maka dia jatuh kepada kesyirikan. Sebagaimana kisah ada orang yang masuk neraka lantaran zubab, lalat. Ketika memasuk suatu negeri, harus ngasih apapun persembahan tapi tidak punya apa-apa. Akhirnya kalau nggak mau ngasih ya dibunuh. Tapi akhirnya karena nggak punya apa-apa, dia dapat lalat, suruh nyembelih lalat itu untuk penguasa, bukan sembelih lah. Dan dia akhirnya dibunuh juga. Maka dia mati dalam kesirikan. Kenapa? Karena dia nyembelih karena lalat, tapi nyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini diantaranya. Jadi nggak main-main masalah sembelihan. Sembelihan dengan begini harus jelas. Pergi ke negeri kafir, ya kalau jelas-jelas itu negeri kafir, berarti nggak bakal disembelih dengan cara Islam. Maka sembelihannya hati-hati, jangan dimakan. Jadi kalau ada orang sesajen jangan pakai ilmu mubazir. Ustaz, ini ada orang ngasih ayam panggang di bawah pohon. Kalau nggak dimakan mubazir, Ustaz. Kan Allah firman, kulu washrabu wa la tusrifu. Nah, itu makan minumlah jangan berlebihan, innallaha la yuhibbul musrifin. Allah enggak suka orang yang berlebihan. Terus innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat mubazir adalah teman-temannya setan. Nah, aku nggak jauh jadi teman setan, aku nggak mau, makanya aku makan tuh biar nggak mubazir. Nah, salah, ya, salah, nggak boleh, karena itu untuk sesajen, sembelihan. Jadi gimana, Ustaz? Ambil buah-buahnya aja, kan buah kan nggak disembelih. Nah, buahnya makan, sembelihannya jangan. Ya haram. Apa itu makna adzabh atau sembelihan tadi? Sembelihan tadi, adzabhu maksudnya izhaqur ruhi bi iraqatid dami ala wajhin mahsusin, adalah izhaqur ruh, menghilangkan ruh dengan mengalirkan darah dengan tata cara tertentu. Ini namanya nyembelih. Dari pengertian ini sangat jelas ya. Menghilangkan ruh dengan mengalirkan darah dalam bentuk tertentu. Berarti kalau kita motong buah itu nyembelih nggak? Enggak, karena nggak ngilangin ruh. Buah nggak ada ruh. Nah, kalau motong ayam nyembelih ayam, ya. Berarti ayam ada ruhnya. Nah, intinya bernyawa. Kemudian dengan cara yang khusus. Berarti tata caranya ada yang diajarkan Nabi SAW.
wal yuhidda safratahu, ditajamkan pisaunya, wal yurih dzabihatahu, dan dibuat nyaman binatang sembelihannya. Tata cara Islam. Ketika Nabi bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai', sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu, sampai nyembelih pun berbuat baik. Wa yaqa'u ala wujuh. Nah, sembelihan ini terjadi pada beberapa sisi. Yang pertama, an yaqa'a ibadatan bi an yaqsida bihi ta'dhimal madhbuhi lahu wat tadhallul lahu wat taqarrub ilaih. Yang sembelihan ini ada yang bentuknya sebagai ibadah. Sembelihan yang bentuknya sebagai ibadah adalah ketika maksud menyembelihnya ini untuk mengagungkan zat yang dia nyembelih untuknya. Dan sembelihan dia ini dia lakukan untuk menghinakan diri kepada zat yang dia sembahkan sembelihan ini, dan untuk mendekatkan diri kepadanya. Maka ini namanya sembelihan yang ibadah. Ada niat mengagungkan, menghinakan diri, dan mendekatkan diri. Jadi kalau ada wujud pengagungan, penghinaan diri, dan ingin mendekatkan diri kepada suatu zat, maka ini namanya ibadah. Sembelihan yang ibadah. Nah, sembelihan yang ibadah seperti ini la yakunu illa lillahi ta'ala, gak boleh kecuali untuk Allah saja. Alal wajhi alladhi syara'ahu Allah ta'ala, dengan tata cara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sarfuhu li ghairillahi syirkun akbar, dan memalingkannya kepada selain Allah, maka dia masuk kepada syirik besar, jadi kafir ya. Wa daliluhu ma dzakarahu Syekh rahimahullahu wa huwa qauluhu ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Ini termasuk syirik besar ya, syirik besar kalau malingkan kepada selain Allah. Dalilnya adalah apa yang disebutkan Syekh di sini. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku adalah milik Allah semesta alam, Rabb semesta alam, tidak ada sekutu baginya. Cara mentadaburi ayat ini, lihatlah. Pertama Allah bilang sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku milik Allah, untuk Allah, Rabb semesta alam, untuk Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Inilah cara memahami, mentadaburi ayat. Berarti apa pemahaman dari ayat tersebut? Berarti ketika salatnya, sembelihannya, hidup dan matinya tidak diberikan untuk Allah, maka dia berarti menyekutukan Allah. Karena dia katakan la syarikalahu, gak ada sekutu bagi Allah. Kalau aku berbuat demikian, aku gak menyekutukan Allah. Tapi kalau aku berbuat selain demikian, maka aku menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah balaghah Qur'aniyah. Bahasanya Al-Quran di situ. Ya, la syarikalah, nggak boleh ada sekutu baginya. Berarti nggak boleh berbuat menyekutukan Allah. Memberikan ini kepada selain Allah, jatuh kepada menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dalil dari sunnah, dari hadis Nabi SAW, bahwasanya menyembelih untuk selain Allah ini termasuk dosa besar, adalah sabda Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Adahi, kitab sembelihan. Nabi SAW bersabda, la'anallahu man dhabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat siapa saja yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang bentuk menyembelih yang kedua adalah an yaqa'a ikraman li dhaifin aw walimatin li ursin aw nahwi dzalika fa hadza ma'murun bihi imma wujuban aw istihbaban. Sembelihan ini dilakukan dalam rangka memuliakan tamu atau mengadakan walimah nikah misalnya, atau yang semisalnya, maka ini diperintahkan baik dengan perintah yang hukumnya wajib atau perintah yang hukumnya sunnah. Beda ya,
Tadi nyembelih dalam rangka mengagungkan, menghinakan diri, dan ingin mendekatkan diri kepadanya. Ini ibadah untuk Allah. Tapi kalau memuliakan tamu, gak berarti mengagungkan, memuliakan, menjamu tamu dalam rangka untuk menjamu tamu atau mengadakan walimah, maka ini diperintahkan, bisa hukumnya wajib, bisa hukumnya sunnah. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa saja yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Jadi dia menyembelih untuk memuliakan tamu, ini termasuk disyariatkan. Ya. Bahkan ada suatu kisah, ini diantara adab etikanya orang-orang jahiliyah yang dipertahankan oleh Islam, yaitu budaya memuliakan tamu. Ustaz, berarti masa jahiliyah itu memuliakan tamu? Iya. Bukannya masa jahiliyah itu masa yang paling buruk. Nah, ini nggak paham masa jahiliyah. Iya, masa jahiliyah itu masa yang paling buruk. Yang dianggap buruk dalam Islam ini apa? Kesyirikan. Kesyirikan. Tapi ada yang baik-baiknya yang masih dipertahankan oleh Islam. Ada yang buruknya ditinggalkan. Di antara keburukannya adalah kesyirikan, nyembah berhala, mengubur anak bayi perempuan hidup-hidup, minum minuman keras, zina. Ini di antara yang buruk-buruknya. Dan ini terjadi zaman sekarang, zina, minuman keras, zaman sekarang ada. Yang baik-baiknya syaja'ah, berani, ya, ikram duyuf, memuliakan tamu, al-wafa'u bil ahad, ya, berpegang kepada janji. Ini di antara akhlak-akhlak orang-orang jahiliyah dari dulu yang dipertahankan Islam. Pernah ada suatu kisah seseorang, ya, yang dia datang bertamu ke Arab Badui, ya. Bertamu dia. Orang ini bertamu, ketika datang bertamu di tendanya, orang yang ditamu ini nggak punya apa-apa untuk disuguhkan kecuali seekor kuda terbaiknya. Lalu dia menjamu tamu tersebut dan dia sembelih kudanya, dimasak dan disuguhkan kepada tamu tadi. Bertamu itu berapa lama, ikhwatul iman? Ana ingin memberitahukan kepada kalian bagaimana akhlak Islam sejatinya dari zaman Nabi SAW hingga sekarang. Bertamu itu berapa lama? 3 menit, 3 hari. Dan perbuatannya gimana 3 hari itu? Aplikasinya. Ini saya contohkan kisah ini, aplikasinya. Orang itu bertamu, 2 orang datang. Padahal nggak dikenal nih, bertamu. Singgah di tempatnya, dia sembelih itu kuda terbaiknya, kemudian dia suguhkan. Setelah sudah lama dia makan, ya, dan adabnya nggak boleh ditanya mau ngapain. Setelah 3 hari, kan dia bertamu 3 hari. Maka setelah 3 hari ditanya, mau apa? Datang tuh maksudnya apa hajatnya? Jadi kalau selesai hajatnya pulang, karena bertamu itu 3 hari, lebihnya sedekah kan. Wajibnya 3 hari, wajib sholat tuan rumah menjamu. Ternyata dikatakan, kami datang ke sini, kata 2 orang tadi itu, kami mendengar bahwasanya kamu memiliki kuda yang sangat bagus. Kami tertarik ingin membeli kuda tersebut. Sudah, kuda itu katanya sudah dimakan. Sudah. Ini diantara bagaimana muliakan tamu. Coba kalau kita, kalau nggak ada makanan gimana? Ya udah, mohon maaf deh kawan, gitu, kasih makanan, ya. Ya, saya mau tahu be, gitu kan? Ya, kira-kira. Kalau pacak baliklah cepet, deh. Nah, ini diantara bedanya. Muliakan tamu gitu. Makanya bersegera. Dan budaya ini sebenarnya ada pada kita. Benar-benar ada. Cuma sudah, nggak tahu akhir-akhir ini mungkin terkikis, tapi sebenarnya ada. Saya sering datang ke rumah datang ke rumah warga dan dia lagi repot, nggak ada apa-apa, tiba-tiba langsung ke dapur.
Masak apa-apa aja bisa dimasak, walaupun sederhana pokoknya masak. Sehari 2 kali. Akhirnya saya bilang sama istri, saya ajak terus, apa yang nanti pelajari, saya bilang. Pertama belum nangkep. Hari berikutnya berapa hari saya ajak lagi, masih belum nangkep. Yang ketiga saya sampaikan. Itulah cara memuliakan tamu, saya bilang. Nggak ada apa-apa, masak. Apa yang ada dia masakin, walaupun disimpan-simpan, disayang-sayang di lemari lama-lama, keluarin. Itu di antara memuliakan tamu. Dan nggak tanya mau ngapain sampai ada 3 hari. Ya, atau kalau enggak tuan yang bertamu yang langsung menjelaskan. Kita kan biasanya kayak gitu, to the point. Kita datang sini maksudnya ini sudah ada apa-apa. Tapi tuan rumah mestinya menjamu aja, ya, menjamu aja sampai dia mengungkapkan hajatnya. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga bentuk belum yang ketiga tadi adalah dalil tentang sunnah atau wajibnya nyembelih, ya. Ada juga hadis Nabi SAW kepada Abdurrahman bin Auf. Ketika Abdurrahman bin Auf menikah, maka Nabi SAW mengatakan, aulim walau bisyat, walimahlah, adakanlah walimah walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Berarti nyembelih untuk walimah ini disyariatkan, ya, ini disyariatkan. Kemudian yang ketiga, nyembelih yang ketiga adalah an yaqa ala wajhi tamattu'i bil akli aw al-tijari bihi wa nahwi dhalika fa hadha min qismil mubahi fal aslu fihi al-ibahah. Sembelihan ini terjadi dalam rangka untuk menikmati makanan atau ingin berjualan dan semisalnya. Maka ini masuk dalam bagian boleh. Karena asalnya adalah boleh. Asal sesuatu itu adalah boleh sampai ada dalil yang melarang. Asal ibadah adalah haram sampai ada dalil yang memerintahkan. Ini kayak usulnya, ya. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman fahum laha malikun وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. Quran surat Yasin. Ketahuan gak pernah Yasinan, gak tahu, ya. Quran surat Yasin itu ayat 71 sampai 72. Tidakkah mereka melihat bahwasanya kami telah menciptakan bagi mereka dari apa saja yang mereka kerjakan dengan tangan mereka berupa binatang-binatang peliharaan, binatang-binatang ternak, sedangkan mereka memilikinya, dan kami tundukkan bagi mereka kendaraan-kendaraan mereka yang mereka juga makan kendaraan-kendaraan tersebut. Tunggangan tadi, sapi tunggangan dimakan dan semacam. Jadi boleh kita menikmatinya, mengendarainya, disembelih, dimakan tuh boleh. Ini karena Allah Subhanahu wa taala memang ciptakan mereka untuk kita, ya. Nah, boleh dia itu menjadi dituntut dan juga terlarang dalam sembelihan itu tergantung keadaan masing-masing, ya. Kemudian kita masuk kepada perkataan Syekh di sini, wa dalilun nadhri qauluhu ta'ala. Dan dalil tentang nazar adalah ibadah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Yufuna bin nadhri, mereka itu menunaikan nazar mereka, dan mereka itu takut pada suatu hari yang mana keburukannya mustatira, meliputi, ya. Berarti apa? Orang itu menunaikan nazarnya karena takut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil ini menunjukkan bahwasanya memenuhi nazar adalah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan.
Bagaimana sisi pendalilannya bahwasanya ayat itu menerangkan nazar adalah ibadah? Sisi pendalilannya adalah bahwasanya pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memuji mereka dengan perbuatan mereka menunaikan nazar mereka. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai hal demikian, mencintai orang yang memenuhi nazarnya. Dan setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai dari suatu perkara amalan, maka dia bernama ibadah. Kita kembalikan kepada definisi ibadah yang dahulu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yarda. Suatu ungkapan untuk segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi minal aqwali wal af'al, baik perkataan maupun perbuatan, adz-dzahira wal batinah, baik yang nampak maupun yang sembunyi. Jadi perkataan ataupun perbuatan yang Allah cintai, Allah ridhoi, yang nampak maupun tersembunyi, ini bagian dari namanya ibadah. Makanya ayat ini dikatakan dalil bahwa nazar, memenuhi nazar adalah ibadah, karena Allah memuji orang-orang yang memenuhi nazar. Berarti kalau Allah puji, Allah mencintai dan Allah meridhoinya. Itu cara kita mentadabburi ayat, cara istinbat minadillah, cara mengambil hukum dari dalil-dalil yang ada. Lagi ditekankan lagi ayat ini tadi wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, dan mereka takut dengan suatu hari yang keburukannya itu mustatira, ya, meliputi mereka. Berkata di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wa'lam anna an-nadhra alladhi imtadaha Allah taala haula'il qa'imin bihi هو جميع العبادات التي فرضها الله عز وجل فإن العبادات الواجبة إذا شرع فيها الإنسان فقد التزم بها. Ketahuilah bahwasanya nazar yang Allah Subhanahu wa taala puji mereka, orang-orang yang mengerjakannya, yang menunaikan nazar tersebut, adalah segala macam jenis ibadah yang Allah ridha, yang Allah wajibkan. Karena segala perkara ibadah yang wajib itu, ketika seorang hamba, seorang manusia mengerjakannya, maka dia telah iltazama biha, telah melazimkannya, telah menjalankannya dari apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsummal yaqdu tafathahum wal yufu nuzurahum wal yattawafu bil baitil atiq." Kemudian hendaklah mereka membersihkan diri mereka dan mereka menunaikan nazar-nazar mereka, dan mereka hendaklah bertawaf di Baitil Atiq, di Baitullahil Haram, tawaf. Quran surah Al-Hajj ayat ke-29. Ya, intinya segala macam ibadah menunaikan nazar adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa nadhru alladhi huwa ilzamul insani nafsihi bi syai'in ma aw ta'atun lillahi ghairi wajibatin makruh. Nah, ini kan nazar yang Allah perintahkan tadi adalah nazar menjalankan apa saja yang Allah wajibkan. Ini dari perkara-perkara yang wajib, maka ini dianggap kita telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun nazar yang dia merupakan ilzam, kewajiban yang dibebankan oleh seorang manusia untuk dirinya sendiri dengan sesuatu apapun dia, ta'atun lillah, atau dengan sesuatu bentuk ketaatan kepada Allah yang tidak wajib, maka hukumnya makruh. Paham nggak? Contoh, ini tidak wajib. Misalnya kalau dia misalnya itikaf di masjid di luar bulan Ramadan, ataupun di bulan Ramadan itikaf di masjid seharian penuh, wajib apa enggak wajib hukumnya? Enggak wajib, ya, itu ketaatan ataupun bukan ketaatan, apapun dia. Kalau saya ranking 1, saya mau beli sepeda misalnya, ini suatu hal yang beli sepeda wajib enggak? Enggak wajib, tapi dia mewajibkan dirinya dengan nazarnya, ya kan? Maka ini hukumnya makruh, dibenci. Atau dia
menazarkan dirinya, melazimkan dirinya dengan sesuatu yang nggak wajib baginya, kendati pun itu tentang ketaatan kepada Allah. Kalau aku ranking 1, aku akan puasa Senin Kamis selama sebulan. Puasa Senin Kamis, ketaatan kepada Allah. Ya kan? Tapi kan nggak wajib. Dia wajibkan dirinya dengan nazar tadi. Maka hal yang demikian juga hukumnya makruh. Jadi nazar itu makruh. Sebagian besar para ulama, para imam benci perkara nazar ini. Kenapa? Karena seakan-akan ini menunjukkan seorang hamba bakhil, pelit. Baru mau ibadah ketika mendapatkan kesenangan. Baru mau ibadah ketika mendapatkan manfaat. Maka semua para imam, para ulama, mayoritas mengatakan makruh hukumnya. Tapi ketika telah terucap, wajib untuk memenuhinya. Ketika telah terucap, wajib untuk memenuhinya. Tapi untuk mengucapkan nazar ini hukumnya makruh. Ini enggak yang mudah-mudah dengan nazar. Ya, hukumnya makruh, dibenci. Kadang-kadang itu sengaja nyogok Allah Subhanahu wa taala biasanya. Ya Allah enggak perlu disogok. Allah itu maha kaya. Ya, maha pemurah, enggak disogok pun Allah kasih. Untuk apa nyogok Allah dengan nazar? Ya. Tinggal fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau telah berazam, tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Namun waqala ba'dul ulama, nah ini, waqala ba'dul ulama innahu muharramun. Dan sebagian para ulama mengatakan yang demikian tadi hukumnya haram. Tuh, lebih keras lagi. Jadi imam pendapatnya satu mengatakan makruh, yang kedua pendapatnya haram. Tidak ada yang mensunahkan nazar. Ya, yang satu berpendapat makruh, yang kedua berpendapat haram. Karena Nabi SAW melarang dari nazar. Dan Nabi SAW bersabda, innahu la ya'ti bi khairin wa innama yastakhriju bihi minal bakhil. Nazar itu tidaklah membawa kebaikan. Dia hanyalah keluar dari orang yang bakhil. Ya, hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Makanya ada yang mengatakan haram. Dari hadis ini karena Nabi larang, maka hukum asal usul fiqh al-aslu fin nahyi at-tahrim, lit-tahrim. Asal dari larangan itu menunjukkan keharaman. Maka sebagian ulama mengatakan hukumnya haram. Wa ma'a dzalika fa idza nadhara al-insanu ta'atan lillahi wajaba 'alaihi fi'laha liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu. Akan tetapi kendati pun demikian, kalau ada seorang manusia yang telah bernazar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib baginya untuk menunaikan nazar tersebut. Karena Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam Kitabul Aiman wan Nuzur, Nabi SAW bersabda, "Man nadhara an yuti Allah falyuti'hu." Siapa yang bernazar untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini juga para ulama mengambil hukum. Hukumnya apa? Nazar yang wajib untuk ditunaikan adalah nazar yang berisi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis ini. Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaklah dia mentaati Allah. Mafhum mukhalafah yang difahami dari hadis ini, dari dalil ini, berarti kalau ada orang yang bernazar yang isi nazarnya mengandung kemaksiatan terhadap Allah atau memutus tali silaturahim, maka dia hukumnya jangan dikerjakan. Misalnya dia suka diganggu orang, suka dicemooh orang. Nazar dia. Saya bernazar, kalau nanti saya kaya, saya akan menghinakan kamu. Nah, misalnya kayak gitu. Ini nazar berisi kemaksiatan, menghinakan orang. Maka nggak boleh ditunaikan. Atau kalau saya nanti kaya, saya putus hubungan dengan kamu, silaturahim. Nah, maka ini nggak boleh ditunaikan. Memutus dari silaturahim adalah kemaksiatan. Nabi bersabda, la yadkhulul jannata qati'un.
tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Maka nggak boleh ditunaikan nazarnya. Oh, berarti nazarnya nggak boleh tunaikan, Ustaz? Nggak boleh. Tapi aku telah bernazar, kan wajib tunaikan. Yang berisi ketaatan wajib, yang berisi kemaksiatan nggak boleh dikerjakan. Sudah, jadi nggak usah dikerjakan, nggak usah. Tapi tetap wajib bayar kafarat sumpah. Wajib bayar kafarat sumpah. Kenapa? Karena seorang mukmin ketika melanggar sumpahnya harus bayar kafarat sumpah. Jadi hukum tadi adalah sumpahnya tadi, nazarnya tadi harus dilanggar karena berisi kemaksiatan. Namun untuk menebus dosa dia melanggar sumpahnya tadi adalah membayar kafarat sumpah. Ya, membayar kafarat sumpah. Wal khulasatu anna an-nadhra yutlaqu 'ala al-ibadati al-mafrudati 'umuman wa yutlaqu 'ala an-nadhri al-khas wa huwa ilzamul insani nafsahu bi syai'in lillahi azza wa jalla. وقد قسم العلماء النظر الخاص إلى أقسام ومحل بسطها كتب الفقه ya kutub al-fiqh. Ringkasannya, kesimpulannya bahwasanya nazar ini dimutlakkan atas ibadah yang wajib secara umum atau dimutlakkan atas nazar yang khusus yang dia itu melazimkan, mengharuskan dirinya dengan sesuatu ketaatan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang mana intinya di sini juga para ulama membagi nazar menjadi nazar yang khusus ini kepada beberapa macam bagian dan dijelaskan di kitab-kitab fikih. Di antara tentang perkara nazar tadi, di antara setelah saya jelaskan, singgungkan sedikit tentang perkara nazar. Ya, Wallahu taala alam. Jadi jangan mudah-mudah untuk bernazar. Nanti kalau berisi ketaatan harus ditunaikan, kalau berisi kemaksiatan yang enggak ditunaikan tapi bayar kafarat sumpah. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan? Silakan. Ya, ini Ustaz ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Memulai nazar saya pernah dengar hukumnya haram. Namun ketika nazar sudah terlisankan maka wajib ditunaikan. Pertanyaannya, ketika nazar itu kita tunaikan atau kita bayar kafaratnya, apakah dapat menghapus dosa keharamannya tadi? Syukron Ustaz. Iya, sebenarnya sudah tersirat di ujung-ujung kajian bahwasanya ada ulama yang mengatakan nazar itu hukumnya makruh dan ada yang menyatakan hukumnya haram. Namun ketika nazar itu telah diucapkan, maka dia masuk kepada perkara tadi, dibagi lagi. Apabila nazarnya berisi ketaatan kepada Allah, maka wajib dia tunaikan. Ya, wajib dia tunaikan. Karena menunaikan nazar hukumnya wajib. Apabila berisi kemaksiatan, maka tidak boleh dia tunaikan dan dia membayar kafarat. Adapun ketika pertanyaan tadi, kalau dia kan bernazar hukumnya haram, Ustaz. Terus dia penuhi nazarnya, apakah telah menggugur hukum yang haram tadi? Maka kita katakan, secara umum kalau dia meyakini dan kalau memang benar hukumnya haram, berarti dia buat keharaman. Ketika dia memenuhi nazarnya, berarti dia buat kebaikan, ketaatan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal hasanati yudhhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menggugurkan kesalahan-kesalahan. Jadi insyaallah secara nas ini, keumuman dalil ini, maka perbuatan dia memenuhi nazarnya yang berisi ketaatan kepada Allah bisa menggugurkan dosa keharaman yang nazar yang dia lakukan. Ya. Berarti nggak apa-apa, Ustaz. Saya nazar, nanti tinggal jalankan aja. Apa gunanya? Sudah nazar capek-capek, jalan capek-capek, dapatnya apa? Sepadan. Ya mesti cari yang berpahala lah. Ya kan? Ini diantaranya. Kalau yang hukumnya tadi makruh, maka dia mendapatkan pahala menunaikan nazarnya dan dia dibenci dalam perkara nazarnya. Nah, ada manhaj dalam beragama. Namanya manhaj khuruju minal khilaf. Manhaj keluar dari perselisihan. Contoh kasus ini, ada ulama yang mengatakan nazar hukumnya haram.
Ada ulama yang menyatakan nazar hukumnya makruh. Berarti manhaj, metode beragama yang memilih keluar dari permasalahan, dari perselisihan, berarti kita memilih yang mana? Kita pilih yang haram. Kenapa? Berarti kita nggak usah kerjain. Kalau ternyata hukumnya haram, kita sudah selamat dari keharaman. Kalau ternyata hukumnya makruh, ya nggak apa-apa, kita sudah nggak mau berbuat yang makruh. Tapi kalau kita memilih hukum makruh, ternyata kita kerjakan, ternyata yang benar haram, maka kita terjatuh kepada keharaman. Ini dalam beragama ada namanya manhaj khuruju minal khilaf. Metode keluar dari perselisihan. Ya, jadi cari jalan aman, ikhtiyaton. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi yang lain? Ya. Ya. Pertanyaannya diluruskan. Apa hukum makan sembelihan dari ahli kitab, Yahudi dan Nasrani? Kalau Yahudi Nasrani itu ahli kitab istilahnya, bukan orang musyrik. Orang musyrik itu ya ubadul awthan, penyembah patung, penyembah berhala, itu orang syirik ya. Apa hukumnya memakan sembelihan ahli kitab? Kalau hukum umum dari kitab fikih, boleh makan sembelihan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Karena mereka juga masih menyembah Allah dan sembelihan mereka untuk Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau sembelihan selain ahli kitab, ahli awthan, penyembah patung, penyembah apa itu selain Yahudi dan Nasrani, maka hukumnya jelas haram karena dia menyembelihnya tidak untuk Allah Subhanahu wa taala, dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini keumuman fikihnya. Walaupun ada ulama yang lebih mengetatkan pada zaman sekarang, katanya nggak boleh ahli kitab, karena ahli kitab zaman sekarang beda dengan ahli kitab zaman dulu. Wal ala kullin, ya, bagaimanapun juga ada nas yang jelas bahwa saya boleh memakan sembelih ahli kitab. Kalau memang nggak ada lagi tidak apa-apa, tapi kalau mau kehati-hatian lebih baik berhati-hati, karena belum tentu dia benar-benar ahli kitab yang taat. Jangan-jangan ahli kitab di KTP-nya tapi sejatinya dia ateis, kan bisa jadi. Ya, lebih baik hati-hatian, jangan. Tapi kalau memang adanya itulah, ya sudah, apa boleh buat. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Ya, yang ibu-ibu kalau ingin nanya dipersilakan. Ada pertanyaan? Ya, mungkin yang itu ya, yang Ikhwan dulu ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau nanya saya terkait kan sekarang lagi zaman COVID-19. Nah, itu sekarang banyak istighosah dilakukan di masjid-masjid. Nah, istighosah yang benar itu tuh berjamaah apa sendiri-sendiri, atau yang kalau kita lihat di hadis tadi kan Nabi sampai ngangkat tangan mohon pada Allah, apa sendiri seperti itu aja atau emang berjamaah? Lalu pertanyaan kedua, kan nazar itu tadi yang boleh itu, yang disunahkan itu kalau nazar yang perintah-perintah yang wajib ya. Kalau misalnya yang selama ini saya biasa lihat orang-orang kalau bernazar itu kan ketika saya misalnya berhasil naik jadi juara 1, saya mau nazarnya saya mau sedekah ke orang ini gitu. Berarti itu termasuk yang nggak boleh gitu ya? Itu aja Ustadz. Jadi yang COVID ini banyak istighosah. Istighosahnya gimana? Ya, pertama saya nggak ngelihat istighosahnya gimana, jadi nggak bisa menghukumi. Intinya istighosah ketika kita berada dalam suatu keadaan yang mendesak dan kita minta diselamatkan dari itu, maka namanya istighosah. Ya, tata cara adalah tata cara yang disampaikan Nabi SAW, itu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa sholat, bisa setelah sholat berdoa, bisa habis ibadah, cukup habis itu berdoa, ini namanya istighosah. Namun bagaimana dengan berjamaah? Tergantung. Ya, Allah Ta'ala tergantung dia bentuknya gimana. Kalau ada rangkaian acara dulu, baca ini dulu harus kayak gini, kalau nggak kayak gini istighosahnya nggak benar, maka ini salah benar. Kenapa? Karena keyakinan ibadah itu butuh dalil. Tapi kalau sekedar dia merasa dia istighosah
dia salat, kalau dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini benar istighosahnya. Kemudian pertanyaan kedua tadi, bagaimana dengan orang yang bernazarnya, kalau saya ranking 1, saya ingin sedekah kepada fulan. Ini nazar yang bentuknya ibadah, ketaatan. Sedekah adalah ibadah. Sedekah adalah ibadah. Nazar yang berisikan ketaatan, maka wajib ditunaikan. Apa hukum nazarnya? Ya tadi, nazar yang seperti ini hukumnya ada yang menyatakan makruh, ada yang menyatakan haram. Jadi lebih baik kehati-hatian. Allahu ta'ala a'lam. Makanya kalau kita biasanya nggak pakai nazar, ana biasa nggak mau nyebut nazar. Ya, ana berazam, betul. Ana berazam, mempunyai tekad. Kalau ana punya azam, ana punya tekad kuat, bilang, ana nggak bakal nikah sebelum hafal Quran 30 juz, nah gitu misalnya. Jadi ya nggak apa-apa. Itu saat bukannya makruh ya kalau nazar, tapi kan saya nggak mau, saya berazam, tekad, jadikan motivasi diri. Jadi tulisan di buku notebook tuh motivasi diri, azam. Saya nggak bakal nikah ataupun cari-cari kesempatan nikah sampai selesai 30 juz. Godaannya banyak. Baru mulai ngafal, telepon dari ustad. Antum mau nikah nak? Ini ada akhwat, masya Allah. Gak mau Ustaz. Kenapa gak mau? Antum nih normal gak? Ya normal. Ada akhwat gini, kenapa? Belum mau Ustaz, belum nyampe target, mau ngafal Quran dulu. Enggak, antum nazar dulu aja. Gak mau Ustaz. Kenapa? Kalau anda nazar nanti yang kelihatan melihat mushaf tapi terbayang-bayang wajahnya, anda bilang. Jadi dia gak mau. Nah, sudah akhirnya selesaikan baru cari. Itu diantara azam dan gak apa-apa untuk motivasi diri. Tapi jangan nazar. Ya, jangan nazar. Nanti kalau antum nazar, oh berat. Ya berat. Allah Ta'ala alam. Cukup ya insyaAllah. Nattafi bihadal qadar. Semoga bermanfaat. Nas'alullah al-azim Rabbal arshil azim an yuafiqana ila siratil mustaqim wa an yaj'alana min ibadihil muttaqin dawil akhlaqil mahbubin wa an yaj'alana min hamalatil Qur'anil azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.